فلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جسد سريع ويبلغ الراشد ويسمع ويضرب الرئيس على كيل وكيل وكر واسماء. Marilah kita membuka acara kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hormati dan saya muliakan Ketua TNI Kabupaten Bulungan yang hadir bersama kita, Bapak Haji Samsudin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BKPRI Kabupaten Bulungan, Bapak Adi Mustafa, dan BKPRI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Salim yang hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan ahli warisnya sekalian. Saya mewakili segenap panitia perayaan Maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' Nurul Murisi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara inti. Kita memuliakan beliau merupakan juara satu aksi Indosiar pada tahun 2023 dan beliau dari Sulawesi Selatan, yaitu khususnya di Makassar. Oleh karenanya marilah kita dengarkan nasihat-nasihat beliau. Kepadanya Ustaz Ijuk Difai LC dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم. أما بعد جماعة جماعة Alhamdulillah adalah kalimat yang pantas kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan iman dan Islam dalam hati kita. Alhamdulillah adalah kalimat yang pantas kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kita kesehatan umur yang panjang sampai-sampai kita diberikan kesempatan untuk datang ke tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yang karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan-perempuan di zaman Arab jahiliyah dulu 1400 tahun yang lalu ketika lahir bayi perempuan
jenis kelamin perempuan dianggap aib, akhirnya dikubur hidup-hidup. Tapi ketika lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Dialah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya arsy diciptakan, karenanya surga dan neraka diciptakan, karenanya langit dan bumi diciptakan. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa ada dan berkumpul di tempat ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka selain mengucapkan kalimat hamdalah, jangki juga lupa banyak-banyak bersolawat. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, kalau ditahu itu salawatnya, kita ikut sama-sama. Kalau tidak ditahu, pulang sama-sama. Nah, sama-sama. Ya Nabi. Begitu juga Bapak Imam, Ketua Masjid dan mobil khusus kakanda saya, senior saya di Mesir, Ustadz Sudirman. Kami panggil sering kakanda Sudi karena beliaulah menjadi jembatan. Alhamdulillah saya datang di sini bukan sebagai tamu, tapi saya yakin dan percaya karena banyak orang Bugis. Akhirnya saya bilang kita ini keluarga. Sebelum memulai, oi kasih kantong saya ini ada kan berguna. Oi. Ambil di songkolan. Jamaah. Oh jamaah. Kenapa saya bilang di sini semua adalah keluarga? Karena saya sendiri mungkin ada sekampung dengan saya. Tunggu dulu, berapa durasi ini sudah sulit? Woi bakar petasan. Nah, gitu. Sudah tadi. Betul banget di masjid. Belum kita bangun Pak. Buru-buru dah. Berapa durasi nih? Kasudi tidak dikasih tahu saya. Pak Imam juga tidak dikasih tahu sama saya. Yang jam buka juga tidak kasih tahu Kak. Berapa durasi? Berapa menit ini Pak? Sampai subuh. Siapa itu bilang? Tidak. Begini, kuatkan saja. Kalau ada berdiri tinggalkan tempatnya karena mau kencing atau mau buang air besar, selesai. Jadi tahan memang. Yang mau kencing mau buang air besar tahan. Karena dari tadi saya tahan kencing, aku tahan berakku. Sebab kuatkan tiba ya. Tunggu dulu. Agak somot sedikit. Orang Bugis bilang somot. Apa itu somot? Berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena makan petasan. Hodina jamaah. Oh jamaah. Mungkin ada sekampung dengan saya. Kebetulan saya orang Bumas. Ada orang Bumas di sini? Bugis Makassar. Bapakku orang Bopal. Boleh Partai. Mamaku orang Tallo. Jembatan tol SMA 6 di Makassar yang kemarin viral di Instagram, TikTok, di sungainya muncul buaya putih. Bukan nenekku itu. Ya, saya keturunan manusia Pak. Mungkin ada nenekku padahal itu. Jadi saya ini orang Bugis Makassar. Nama aku saja mungkin ada baca di depan ada tadi itu sepatu dibikinkan dari sini. Yang tak bukan STK itu kuliah itu. Mungkin ada orang bilang, dari Jawa ini bukan. Banyak tuduh saya orang Jawa karena namaku itu aslinya Icu Sugiarto Rifai. Ada Sugiarto nah. Kenapa aku hapus Sugiarto? Karena beberapa kali saya ceramah tasnya di Makassar seringnya dituduh orang Jawa. Nah bilang Ustaz orang Jawa lagi. Aku bilang kenapa bisa Pak? Nah bilang itu nama Pak Sugiarto ada ona. Aku bilang kalau memang semua ada ona dibilang Jawa, maka Sokolo Gogoso Barongko ada ona, bukan Jawa, kan dari Jawa. Jadi itu saya baru sekalian, orang tua aku Bugis Makassar, namaku ada Bugis
Krishna. Hijau berasal dari Bugis Arab. Fajo, Fijo, Tapejo. Mata Pejo. 6 Agustus 1998, hari Kamis. Mamaku hamil besar. Detik-detik saya keluar Rojo, saya dilahirkan. Di depan rumah sudah ada taksi standby. Mamaku baru melangkah 1 langkah keluar dari pintu, tiba-tiba saya mata Pejo. Mama, ayo. Saya lahir. Mamaku bilang hijau gitu. Jadi saya akrab sama mamaku sejak lahir. Hijau, mata Pejo, keluar. Sugiarto, Masuki. Apa artinya Masuki? Banyak warna. Jadi sebentar kalau ceramah kan ada pertanyaanku, ada bisa naik. Jawab di sini, insya Allah dapat hadiah. Hadiah terbesarnya umroh. Kalau lunas pembayaran tak. Masa gratis. Rifai nama bapakku. Jamaah. Oh jamaah. Hari ini kita akan membahas 3 poin saja mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sirah, sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, surah, perawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sariyah, hal yang tersembunyi di dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah, surah, sariyah. Jamaah, oh jamaah. Sidna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sejarah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal di tahun Gajah. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dijelaskan secara rinci jam berapa beliau lahir? Malam hari ini kita bahas bersama-sama. Pertama, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun Gajah karena di saat tersebut terjadi penyerangan. Ada seorang raja, siapa nama rajanya? Raja Abraha datang menaiki gajahnya. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Jalla Jalaluhu mengirim burung ababil untuk menghancurkan, melaknat kepada seluruh tentara Abraha, termasuk Abraha di dalam. Terjadi di tahun Gajah. Kenapa tanggal 12? Sidna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak ada tanggal pastinya, tapi ada seorang raja, kata guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari negeri Mesir. Beliau pendiri pimpinan tarekat Syadziliyah. Sekarang beliau masih hidup. Apa yang dikatakan beliau? Ada seorang raja mengumpulkan para ulama di tahun tersebut untuk ditetapkan tanggal berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ulama yang pertama mengatakan tanggal 8, ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 21. Berkumpul, rapat, dicari ilmunya, pada akhirnya dipilihlah tanggal 12 karena bertepatan dengan tanggal hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hari Senin? Karena hari tersebut juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Kenapa Rabiul Awal? Kenapa bukan Ramadan? Kenapa bukan Syawal? Kata guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan Allah sengaja menjadikan Rabiul Awal sebagai bulan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena boleh jadi kalau Nabi dilahirkan di Ramadan, Nabi dilahirkan di dalam Syawal, Nabi dilahirkan di bulan Zulhijjah atau di bulan-bulan yang mulia, bisa jadi pembenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Muhammad mulia karena memang dia lahir di bulan yang mulia. Ramadan mulia makanya Muhammad jadi mulia. Syawal mulia makanya Muhammad jadi mulia. Zulhijjah mulia karena disitulah di dalamnya Nabi Muhammad SAW lahir di keikutan jitu Muhammad. Itu yang dikatakan guru kami Syekh Jumat. Akhirnya bulan Rabiul Awal dulu bukan namanya Rabiul Awal, ada nama lainnya, di mana orang-orang Arab mempercayai setiap masuk bulan tersebut banyak orang meninggal, banyak orang sakit-sakitan, terjadi musibah, bala, celaka dan lain sebagainya. Tapi Allah sengaja pilih bulan tersebut ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana orang-orang Arab mengakui bulan tersebut bulan celaka. Lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, seketika bulan itu menjadi bercahaya, bulan menjadi mulia karena di dalamnya lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ramadan menjadi mulia karena yang bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syawal menjadi mulia karena yang bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Zulhijjah, Rajab, Sya'ban menjadi mulia karena Nabi SAW yang bawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jam berapa Nabi lahir? Oh, ada di kitab Barazanji. Tadi ada pembacaan kitab Barazanji di sini? Ada ya? Ketika Nabi SAW, detik-detik kelahirannya, di mana terjadi kurang lebih, kata guru-guru kami di Mesir, sekitar pukul 2, pukul 3 subuh, di mana langit Mekkah gelap gulita. Sayyidatuna Aminah alaihi salatu wassalam sedang mengandung bayi yang sangat mulia. Turun perintah Allah untuk dilahirkan. Kata guru kami Syekh Usama Al-Azhari menceritakan, ada di dalam kitab Al-Barazanji, itu lahirnya Nabi SAW tidak seperti kita keluar di tempat itu. No, kata orang Inggris. Lewat mana Nabi SAW dilahirkan? Kata Syekh Usama, lewat sebelah kanannya. Apa namanya ini? Kalau di Kalimantan apa bahasa ini? Hah? Apa namanya ini? Garuk. Oh. Punggung. Ini. Punggung sebelah kanannya Siti Aminah terode, keluarlah Sayyidina Muhammad SAW. Awalnya saja sudah mulia, tidak keluar seperti kita keluar. Tapi Nabi SAW lewat tempat yang mulia, punggung sebelah kanannya Siti Aminah. Ketika keluar Nabi SAW, kata Syekh Usama, tertutup tiba-tiba itu punggungnya Sayyidatuna Aminah alaihissalam. Langit Makkah Mukarramah yang begitu gelap gulita. Ketika keluar Nabi SAW, seketika di tanah Makkah bercahaya. Cahayanya naik ke langit, kemudian menyinari seluruh negara Arab. Kemudian pamannya Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Abbas, beliau menyaksikan cahaya itu, keluar lantunan syair yang begitu populer sampai hari ini. Apa syair itu? Wulidal huda fal kainatu diyau wa fammus zamani tabassumun wa sanau. Dilahirkanlah sang pembawa cahaya. Cahayanya menembus langit. Orang-orang yang menyaksikan ketika kelahiran Nabi SAW, semuanya tersenyum. Kalau ada orang yang tidak bahagia ketika lahirnya Nabi SAW, maka dia akan kena 3 hal. Ketika lahir Nabi SAW, itu cahaya naik ke langit. Ada 3 atau banyak yang terjadi. Salah satunya yang kami sebutkan, langit yang tempat iblis mencuri berita. Ketika itu berita sering disebar-sebarkan untuk paranormal, dukun-dukun dan lain sebagainya. Iblis kerjasama sama orang seperti itu. Lahir Nabi SAW ditutup itu pintu. Tidak bisa lagi iblis dan para tentaranya mencuri berita langit. Iblis tidak senang kelahiran Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang penyembah batu. Dia menyembah batu, dia pakai seni yang paling kuat dan lain sebagainya. Berdiri kokoh ribuan tahun. Lahir Nabi SAW, seketika patung-patung batu-batu yang disembah menjadi hancur rata dengan tanah. Orang penyembah batu tidak senang Nabi SAW lahir. Yang ketiga, orang-orang penyembah api, di mana dia menyalakan api ribuan tahun menyala, dijadikanlah Tuhan oleh orang-orang tersebut. Ketika lahir Nabi SAW, api yang 1000 tahun menyala seketika padam karena kelahiran Nabi SAW. Iblis penyembah batu, penyembah api tidak senang ketika lahir Nabi SAW. Siapa orang yang tidak senang ketika melihat orang berbahagia akan kelahiran Nabi SAW, maka dia tidak jauh-jauh. Entah dia bagian golongan iblis, apakah dia bagian penyembah batu, atau dia golongan penyembah api. Nauzubillahi min. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Nurul Mukhlisin, oh cahayanya orang-orang ikhlas, orang-orang ikhlas semua ini, kecuali yang bakar petasan tadi. Nah, hari ini kita berbahagia akan kelahiran Nabi SAW. Kata guru kami Syekh Yusri, kewajiban kita hari ini di akhir zaman sekarang, bagaimana caranya diajarkan anak-anak kita mengenal khusus Nabi SAW. Bukan hanya sebatas seremonial, acara tahunan, rebutan telur, dapat baskom dan lain sebagainya. Tidak. Bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, tetangga-tetangga kita mengenal Nabi SAW. Kalau kita mau mengenal Nabi, yang paling pertama harus diketahui sirahnya. Itu yang tadi kita bahas. Selesai sampai situ? Tidak. Kita masuk di tahap yang kedua.
bagaimana surahnya, perawakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengenal orang, tidak cuma ceritanya, kita juga harus menggambarkan wajahnya. Tidak yang sudah dikasih uang mesin mata memiliki amplop. Kalau kita kenal saja Zulfikar tinggal di jalanan, tidak seru, harus digambarkan mukanya. Oh, yang pakai songkok maska, yang baju hitam, yang mata memiliki amplop. Maka kalau kita mau tumbuhkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berhenti di sirah saja. Kita masuk di surah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, memiliki perawakan badan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Beliau punya rambutnya tidak terlalu panjang, tidak juga pendek, ikal bahasanya. Ada sirah yang menjelaskan itu Nabi SAW gambaran rambutnya tidak melewati telinga ini, telinga bawah. Tidak botak, tidak juga terlalu panjang. Rambutnya Nabi tidak lurus, tidak keriting, ikal di tengah-tengah. Rambutnya Nabi SAW ada sirah di dalam Syamil Muhammadiyah. Dikatakan, ada yang mengatakan rambut putihnya 3 lembar, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, tidak lebih 10 lembar. Tapi pendapat yang paling kuat, Nabi SAW punya rambut putih tidak lebih dari 3 lembar. Kenapa harus ditahu ini Bapak Ibu sekalian? Rambut putihnya Nabi tidak lebih daripada 3 lembar. Oh, banyak sekarang orang mengaku, saya ketemu dengan Nabi. Oh, bagaimana ciri-cirinya? Putih semua rambutnya. Nenekku itu bukan Nabi. Karena Nabi SAW rambut putihnya cuma 3 lembar. Ayo, Nabi SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak keriting, tidak botak, tapi ikal, rambut putihnya cuma 3 lembar. Jidatnya Nabi SAW, jidatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebar, alisnya tidak bersambung antara kanan dan kiri seperti senyuman seorang wanita yang begitu cantik di dunia. Ini dalam Syamil Muhammadiyah. Alisnya Nabi SAW tidak bersambung, tapi seperti orang yang lagi tersenyum manis. Hidungnya Nabi SAW mancung. Tanya Nabi SAW indah dipandang. Hidungnya tidak pesek, tidak terlalu panjang. Oh, indah kelihatan. Bibirnya Nabi SAW, bibirnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Giginya jarang-jarang. Apa jarang-jarang? Kuda-kuda. Jarang-jarang, yang jeda-jeda antara gigi satu dengan gigi yang lain. Wajahnya Nabi SAW bulat. Ada seorang sahabat menyatakan, ada di dalam kitab Barazanji, ketika dia memiliki masalah, dia datang kepada Nabi SAW, kejadiannya malam hari. Belum dibicara sama Nabi, baru lihat mukanya Nabi SAW tersenyum kepadanya. Kebetulan terjadi bulan purnama waktu itu. Dia melihat bulan purnama ke atas, kemudian melihat wajahnya Nabi SAW. Dia melihat lagi ke bulan purnama, dia lagi melihat wajah Nabi. Yang ketiga dia melihat bulan purnama, melihat wajah Nabi, kemudian dia berkata, seindah-indah dan nikmatnya bulan purnama disaksikan, tidak ada yang mengalahkan indahnya, hangatnya, cintanya, rindunya kita ketika melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wajahnya Nabi SAW bercahaya. Salah satu sirah dijelaskan, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau lagi menjahit pakaian. Tiba-tiba lampu lilin-lilin yang dia gunakan mati. Si guna cari di mana jarum yang jatuh tadi. Masuklah Nabi SAW di dalam kamar tersebut. Dia bisa menemukan daripada tumpukan jerami jarum yang dia cari, karena wajahnya Nabi SAW begitu bercahaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada di dalam kitab Barazanji, Nabi SAW nurun ala nur. Anta syamsun, anta badrun. Ada orang yang tidak suka Barazanji, katanya dia melebih-lebihkan. Kata Andre Guruta, Prof muridnya Kiai Muhammad Nur, Guruta Harisa, ulama besar, meninggal 2015 di Makassar, beliau dimakamkan. Beliau mengatakan, kalau ada bilang Barazanji itu berlebih-lebihan, berarti dia tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar balaghah. Kenapa? Di Barazanji dikatakan, anta syamsun, anta qamarun, anta badrun. Kamu matahari, kamu bulan purnama, kau wajah yang begitu indah. Dia merendahkan Nabi SAW. Kenapa bisa? Karena wajahnya Nabi jauh lebih bercahaya dibandingkan matahari, jauh lebih hangat dibandingkan badrun, bulan purnama. Itulah wajahnya Nabi SAW. Cuma penulis Arab
penulisnya itu kitab Barazanji tidak bisa mencari lagi kata yang hampir serupa dengan keindahan wajah Nabi. Akhirnya digunakan apa yang paling bercahaya di dunia, matahari. Apa yang paling enak dilihat adalah Badrul, bulan purnama. Jadi tidak ada berlebihan di dalam kitab Barazanji, tapi itu adalah bentuk cintanya penulis sama kita semua yang sering membaca kitab Barazanji. Nabi SAW tidak terlalu tinggi, jidatnya lebar, wajahnya indah dilihat. Oh, dadanya bidang. Dadanya bidang, perutnya rata, kakinya, tulangnya kuat. Nabi SAW kalau jalan datar seakan-akan turun gunung, cepat jalan, padahal jalannya rata. Satu hal yang perlu ditahu, ketika jalan Nabi SAW nampak ketawaduan, nampak kerendahan hati. Itu dikisahkan ketika peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Makkah Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Di situ orang-orang Yasrib, anak-anak kecil, penempa-penempa rebana menyaksikan gerombolan datang. Dia menyangka itulah Nabi SAW dan memang benar. Nabi SAW jalan, di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jalan mendekati kota Yasrib. Ini pemukul rebana melantunkan syair. Apa syairnya? Tala'al badru alaina min thani sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersebelahan. Jadi sementara nak pukul tolak, yang mana yang Nabi beranda aku tahu dipukul nih. Sampai semakin dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur sedikit. Nangkak jubahnya Nabi, baru kelihatan yang mana Nabi, yang mana sahabat. Itulah ketawaduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita singgah-singgah Pak, kamu dikasih lama di sarirohnya. Surahnya Nabi selesai, sirahnya Nabi SAW selesai. Kita masuk di sarirohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah, Nabi memiliki sifat yang begitu indah dan itulah yang harusnya dimiliki sekarang. Dalam hadisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard wa yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang gemar menebarkan kasih sayang akan dicintai oleh Allah yang Maha Sayang. Oleh sebab itu, tebarkanlah kasih sayang di muka bumi, maka agen-agen penebar kasih sayang di muka bumi akan dicintai oleh penduduk langit. Ini hadis kita pecahkan jadi kecil-kecil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cinta dan kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kata Sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani menafsirkan kalimat lil alamin adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat bukan untuk orang Islam saja, bahkan kepada orang Nasrani, orang Konghucu, orang penyembah layang-layang, tegelas dan lain sebagainya, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat. Bukan kepada manusia saja, tapi kepada binatang, kepada tumbuhan, apa di langit, apa di laut, apa di darat. Itu Nabi pembawa, pemasih cinta dan kasih sayang. Ayo kita masuk sedikit-sedikit. Apa sifat Nabi yang harus dibawa di hari ini dalam bentuk kasih sayang? Sekurang-kurangnya jaga silaturahmi. Ibu-ibu mau panjang umur, ibu-ibu? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Satu, perbaiki hubungan silaturahmi. Minimal sekali, suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Perempuan pakai laki-laki, laki-laki pakai perempuan. Banyak sekarang terjadi perceraian. Kenapa? Ibu-ibu nak umbar masalah suaminya di media sosial, bapak-bapak nak umbar masalah istrinya di media sosial. Untuk apa diumbar? Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, jadikanlah Allah tempat berkeluh kesah pertama. Upload cetak di atas sajadah di sepertiga malam, berbisik di atas bumi,
bersama. Perbaiki hubungan silaturahmi. Hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang gemar menyambung silaturahmi panjang umurna, lancar rezekinya. Ayo, silaturahmi diperbaiki. Bersalaman ibu-ibu ketemu ibu-ibu, bapak-bapak ketemu bapak-bapak. Nabi mengajarkan, mami muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yahtarika. Tidaklah dua laki-laki atau dua perempuan muslimah bertemu kemudian dia berjabat tangan, pasti Allah ampunkan dosanya sampai terlepas dia punya salaman. Jadi sebentar kita ini selesai acara, minimal kita dengan di sebelah tak salaman tak 2 jam. Biar jatuh semua dosa. Senyum, silaturahmi, salam, senyum. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang tersenyum kepada saudaranya, maka dikatakan dia telah bersedekah. Itu suka menjaga silaturahmi. Kenapa begitu sih? Kata Syekh, saya pernah membaca hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Rasul SAW, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan kamu, kata Syekh, dia tunjuk ke pendeta, kamu ini tetanggaku, apapun agamamu, bentuk rambutmu, warna kulitmu, aku ingin menunjukkan keimananku kepada Allah, hari kiamat dan Rasulullah. Akhirnya aku memuliakan kamu, saya diami ini 15 tahun. Kata pendeta itu, beginikah akhlak Islam? Nah, kata Syekh, pendeta itu mengatakan, kalau begitu bimbing saya mengucapkan kalimat syahadat. Pendeta itu masuk Islam karena akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dituntut mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak ada tanya berapa rakaat kau sembahyang, berapa lama kau tinggal di jalan, tidak. Yang mulia orang akhlaknya. 1000 Al-Quran kita khatamkan, 1000 kali kita khatam, hitam jidata kita sholat, sedekah luar biasa. Tapi kalau kita punya akhlak, hablum minan nas tak rusak, apalagi hablum minallah. Jangan harap kita dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silaturahmi perlu dijaga. Yang kedua, as hablum minallah. Perbaiki sholat kita. Kebanyakan manusia rusak dia punya kehidupan. Orang itu rusak dia punya dunia karena tidak bagus hubungannya sama Allah. Dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab Arba'in Nawawi, Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Pelihara Allah, Allah pelihara kita. Apa yang mau dipelihara dari Allah? Pelihara sholat tak. Bagus sholat tak, beruntung dunia tak. Jelek kita punya sholat 5 waktu, maka rusak kita punya kehidupan. Kadang-kadang kita sering menganggap masalah sholat itu pembebanan. Padahal Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan agar beliau bisa istirahat. Sholat itu untuk istirahat. Kebanyakan ibu-ibu di Jerman, dia dulu jam 12 subuh, entah main domino atau apa, tukar berita, cerita dan lain sebagainya. Kemudian bunyi masjid untuk asar. Apa nanti bilang itu ibu-ibu? Asar misede, maghrib misede. Nah, itu bahasa ibu Jerman itu. Maghrib misede, asar misede, karena dia anggap sholat itu beban. Tapi kapan kita anggap sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, di mana kata guru kami bahwasanya orang yang mau menyapa Allah berdoa, orang mau disapa sama Allah baca Quran, orang yang mau bertegur sapa dengan Allah sholat. Kalau kita menganggap pertemuan dengan Allah di 5 waktu itu, maka tidak ada pembebanan. Ketika dia menjadi makmum, misalkan Pak Imam di sini sholat, kalau terlambat sholat dia datang, apa gerakannya imam? Dia langsung ikuti. Misal, Pak Imam lagi baca Al-Fatihah, datanglah si pikir yang dari jalanan tadi. Pokoknya pikir tidak ada pendapat amal terus ke situ. Datanglah pikir. Dia tidak langsung takbiratul ihram, dia langsung sholat. Jadi tidak ada usul lima saya Allahu Akbar. Dia tidak takbiratul ihram. Atau Pak Imam sementara ruku datang fikir langsung Allahu Akbar. Ini banyak terjadi. Dia tidak bertakbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu adalah rukun qauli dan rukun amali yang wajib dilakukan. Kapan yang tidak ada, maka tidak sah kita punya sholat.
Apa gerakan imam? Betul kita ikuti, tapi buka dulu dengan takbiratul ihram. Mau sujud, mau ruku, mau tahiyat, mau baca Al-Fatihah, kita takbir dulu, Allahu Akbar. Yang kedua, sering terjadi salah ketika sujud. Kata hadis Nabi SAW, janganlah kamu sujud seperti sujudnya, mohon maaf, anjing. Bagaimana sujudnya anjing? Ini ujung tangannya sampai ke sikuna, sentuh semua lantai. Itu sujud anjing itu. Makanya cuma 7 badan tak yang boleh kena dan wajib kena ketika sujud. Apa itu? 1. Dongkol, jidat, telapak kanan, kiri 3, lutut, 5, jempol kaki kanan, jempol kaki kiri. Kelas. Kapan kita telapak tangan sampai situ? Itu sujud tak seperti sujud anjing. Yang kedua, yang ketiga, masalah yang sering terjadi. Bapak-bapak di Palestina, jangan di Palestina, di Jerman. Ketika dia tahiyat, at-tahiyatu mubarakatuh, sampai innaka hamidum majid, Pak Imam assalamualaikum warahmatullah, dia juga ikut salam. Tapi nabuka kita kanan, assalamualaikum warahmatullah. Pas kiri assalamualaikum, nabuka juga assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Saya pernah tanya, Pak, kenapa dibuka tangan tak kanan? Dia bilang, saya buka pintu surga deh. Kiri dibuka juga, berarti neraka dibuka juga. Kanan dibuka, kiri dibuka semua Pak. Ini Nabi bilang orang tuanya dulu. Ternyata Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sampaikan sholat sebagaimana Nabi sholat. Pernah lihat Nabi sholat? Tidak. Siapa yang kita lihat? Para ulama. Dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, ulama, sampai guru-guru kami yang sekarang tidak ada dalilnya sholat balik kanan, balik kiri. Nah bukan surga, nah bukan neraka ya. Tahiyatnya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ketika Imam Malik tahiyat, ibu-ibu kelihatan ibu? Enggak ya? Kesuki? Kelihatan nih? Biasa tahiyat, baru bangun at-tahiyatul langsung tunjuk begini. Nanti di Allah goyang, asyhadu an la ilaha illallah, itu benar, Imam Malik itu. Ada juga yang kasih 501. Nanti di asyhadu an la ilaha illallah, itu Imam Syafi'i. Ada orang baru bangun Allahu Akbar at-tahiyatul goyang begini jaringan. Wih, saya pernah bertanya ke dekat orang begitu, bilang, mana begini? Dia bilang, tunjuk kak deh. Bentar kisolah, gak bicara gitu. Ini mohon maaf, saya mau tanya ini, apa dari ini? Apa ini? Ada begini. Apa ini? Kasih jatuh tengok. Apa ini? Tidak ada dalil ini Pak, begini. Ini dibilang tidak. Goyang begini, ini pantomime. Kalau ini buka surga, buka neraka. Kalau ini apa ini? Kontrol layang. Harus dipelajari Pak. Karena amal yang paling pertama diperiksa adalah sholat. Bagus sholat tak? Bagus semua yang lain. Jelek sholat tak? Jelek semua yang lain. Masih banyak yang mau sampaikan Bapak. Cuma nanti kayaknya tambah banyak tersinggung dan dendam di sini. Keluarkan langsung kena lempari batu pingkan. Ayo, mumpung banyak orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kita dianjurkan berkata baik kepada bocil Roblox di rumah tak? Bocil Roblox. Kenapa bisa? Mulutnya mama, mulutnya bapak adalah mulut yang keramat. Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. 3 komponen, mengangkat tangan. Tidak mungkin kembali dia punya tangan dalam keadaan kosong, pasti Allah ijabah. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, tidak semua di sini orang tua, tapi semua di sini adalah seorang anak. Kalau ada anak mau jalan tol, jalan cepat untuk sukses dunia berkah akhirat, gemar-gemar mendoakan ibu bapak. Doa ibu bapak, singkat, pendek, ringkas, ringan. Siapa orang yang gemar mengirimkan doa ibu bapak kepada bapaknya, mamanya yang telah meninggal dunia atau masih hidup, Allah jadikan anak tersebut beruntung. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtihi. Tamam? Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah didatangi sama seorang pemuda mengeluh, "Ya Amirul Mukminin, siang malam saya bekerja, banting tulang, peras keringat. Kenapa rezekiku begitu-begitu saja?"
Kata Sayyidina Ali, sering kau doakan ibu bapakmu? Kata pemuda itu, setiap saya sholat tidak pernah muncul di lisanku mendoakan ibu bapakku. Kata Sayyidina Ali, itulah sebabnya Allah putus kau punya rezeki disebabkan kau putus mendoakan ibu bapakmu. Kalau ada usaha-usaha tak, bisnis-bisnis tak yang lagi kulu-kulu, orang Makassar bilang kulu-kulu, lagi tersendak-sendak, tidak terlalu lancar, tidak usah kita tuduh tetangga tak, naik nak kerjai kah, anu, tidak usah. Tanya mulut tak, sebahasa apa lisan tak mendoakan ibu bapak tak. Kalau kita jadikan ibu bapak tak seperti raja-raja, maka Allah jadikan dalek tak, urusan tak, rezeki tak seperti rezekinya para raja-raja. Itulah dikatakan oleh Habib Umar bin Hafiz. Tadi diucapkan doa ibu, doa bapak sangat keramat. Kebaikan, keburukan sengaja atau tidak akan meninggal anak-anak kita sebelum merasakan apa yang pernah kita ucapkan. Maka malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kami mengajak, pilih dan pilahlah apa yang keluar dari mulut kita, karena masa depan anak tak ditentukan dari apa yang keluar dari lisan ibu, lisan bapak. Walaupun di mata agama itu ibu bapak berbanding lurus dengan perintah mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah mentauhidkan Allah bersampingan dengan perintah berbuat baik kepada ibu bapak. Maka agama mengajarkan kedudukan mama tak bapak tak di mata agama tinggi sekali. Jadi itu mama dan bapak hati-hati ketika berucap. Kalau dirinci lagi hadisnya, di mata agama memang ibu bapak itu tinggi, tapi kalau menurut hadis lebih tinggi ibu 3 derajat dibandingkan bapak. Ada pemuda mengeluh, ya Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Kepada ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Berapa kali ibu disebutkan? Sebanyak 3. Bapak satu, berarti 1 bapak, 3 ibu. Di hadis ini berapa kali ibu disebutkan? Sebanyak 3. Bapak berarti 3 ibu, 1 bapak. Kenapa diam ibu? Ada laguna ibu, kemuliaan seorang ibu 3 derajat dibandingkan bapak. Kalau ditahu laguna ibu menyanyi, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui, marah-marah. Ibu kalau dia marah tidak napikir apa yang keluar dari lisannya. Ada kisah. Ini betulan. Kalau balik-balik akan ratifikan. Suatu ketika di kampung mamaku itu di Talong, ada ibu-ibu entah apa nak bikin anaknya nakal sekali atau tidak hafal kedua ibu bapak kah? Tak tahu apa kenakalannya. Ibu itu berkata kepada anaknya, oh semoga kau mati ditabrak mobil truk. Silakan lalu kau foto. Tidak cukup 2 bulan keluar dari lisan nenek ibu, itu anak meninggal kepalanya dilindas truk. Nauzubillahi. Ada juga kisah yang hampir sama. Seorang ibu mendoakan kepada anaknya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Waktu masih kecil, itu mamanya mengkepala kue, menyajikan makanan, masih berasap. Datang Sudais kecil ambil pasir, diletakkan di atas kue tersebut. Datang mamanya marah-marah, oh Sudais, setengah mati saya masak, masih berasap, kau simpan pasir di atasnya. Keluar dari rumah, semoga kau jadi imamnya Masjidil Haram. Sampai sekarang saya sudah jadi imamnya Masjidil. Hati-hati kita berucap ibu. Kebaikan, keburukan sengaja atau tidak meninggal anak tak sebelum merasakan apa yang kita ucapkan. Banyak ibu sekarang hanya karena masalah Tupperware misalkan. Si Revan, siapa tadi? Marcel, waktu masih kecil kelas 1 SD dikasih Indomie telur Tupperware, pulang siang habis Indomie, habis telur, hilang Tupperware. Mamanya bilang, Marcel, mana Tupperware mama? Marcel bilang, hilang ma. Mamanya bilang, bodoh dia sekarang.
Mungkin hasil doa mama. Marcel, mana kabar mama hilang ima? Oh, celaka lah. Nauzubillah. Saya waktu kecil Bapak Ibu sekalian dikasih ke Indomie telur Tupperware. Pulang-pulang mamaku bertanya, "Icu, mana Tupperware mama?" Karena habis Indomie, habis telur, hilang Tupperware. Mana Tupperware mama? Aku bilang, "Hilang ima." Mamaku bilang, anak pintar." Sambil saya tampilin pintar ya. Tidak apa-apa. Yang penting bagus mulutnya. Walaupun kena benda tumpul. Doa ibu adalah doa yang kerana. Dan Habib Abu Bakar As-Sughat ketika beliau berkata, itu ibu mengangkat tangan mengalahkan 70 ulama wali kutub yang angkat tangan berdoa. Mulutnya ibu, mulut yang kerana. Saya mau cerita keajaiban doa seorang ibu. Ada yang nonton aksi Indosiar? Ada nonton aksi Indosiar? Banyak nonton aksi Indosiar. Untuk yang tidak nonton aksi Indosiar, nonton aksi Indosiar? Enggak, dua ini. Kalau bukan ada TV-nya dia Nasrani. Aksi Indosiar itu lomba ceramah subuh-subuh Ramadan. Cuma ada di Ramadan dan subuh-subuh dia ada di Indosiar. 2013 aksi Indosiar pertama. Sementara subuh Ramadan, mamaku lagi sahur, makan dia panggil saya. Dia tunggu televisi. Sementara main aksi Indosiar, "Icu, sini nak. Semoga kau bisa berdiri di situ di atas panggung." 2013. 10 tahun berlalu, 2013 ke 2023, bukan cuma saya bisa berdiri di atas panggung aksi Indosiar, tapi keluar sebagai juara 1, orang pertama dari Sulawesi, juara 1 lomba ceramah tingkat nasional. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian di depan ini artis. Untungnya yang menonton itu hari mamaku adalah aksi Indosiar, bukan Anglin dan Mama. Coba bayangkan 2013 subuh-subuh Ramadan mamaku nonton Anglin Dharma, nak panggilkan, "Icu sini saya kau nak." Nah tuh di televisi ya, semoga bisa kau jadi seperti itu. 10 tahun berlalu 2023 jadi garandong. Mana Pak Prabowo? Itu doa mama keramah sekali. 2013 terjadi 2023. Sebelum terima hadiah 2023, saya tampil kedua dari 3 peserta, Ustaz Teguh, saya dan Ustaz Fikri. Saya tampil kedua. 10 menit sebelum pengumuman, saya ke belakang panggung. Ini yang bikin saya kaget. Ternyata pihak Indosiar dia datangkan mamaku dari Makassar ke Jakarta tanpa sepengetahuanku. Jadi sudah saya tampil 10 menit sebelum pengumuman, saya ke belakang panggung. Saya kaget dapati mamaku sementara makan. Saya bilang, "Mama." Mamaku bilang, "Icu." Saya kaget, mamaku kaget. Saya bilang, "Kenapa mama datang ke Jakarta?" Mamaku bilang, "Karena saya belikan tiket gratis." Kalau begitu mumpung mama ada di Jakarta sekarang, ayo bikin kesepakatan. 10 menit lagi pengumuman, saya tidak tahu juara berapa, tapi saya tahu hadiahnya kalau juara. Juara 1 nak, jangan lupa sujud syukur, karena hadiahnya 150 juta, umroh 3 orang, sujud syukur. Juara 2 100 juta, umroh 3 orang, sujud syukur. Juara 3 50 juta, umroh 3 orang, sujud syukur. Juara berapapun itu, ada uangnya, ada umrohnya 3, jangan lupa sujud syukur. Mamaku bilang, "Sampai nak, saya ingat itu." 10 menit berlalu, Irfan Hakim sama Ramzi panggil saya maju di atas panggung untuk pengumuman. Saya berdiri di tengah-tengah sama mamaku. Sebelah kiri Ustaz Teguh sama mamanya dari Jawa Barat, sebelah kanan Ustaz Fikri dari Bogor sama mama bapaknya. Ramzi mengatakan, "Dan juara 1 aksi Indonesia 2023 adalah..." Musik. Juara 1 aksi Indonesia 2023 adalah Rifai Makassar. Saya sujud syukur sama mamaku. Dalam hatiku, tiap tangan mamaku nak ingat ji. Pas ku bangkit dari sujud sama mamaku, ada kata-kata mamaku sejak 2023 sampai hari ini 2026 tidak pernah saya lupakan dari Allah. Bangkit sama mamaku dari sujud, mamaku mengisi, "Juara berapa kau nak?" Woi!
Juara berapa kona? Kenapa bertanya ke Pak? Tidak saya dengar Pak. Tidak didengar. Kenapa itu sujud? Karena kau juga sujud. Memang mamaku itu tipe-tipe ikut-ikutan. Untungnya waktu itu saya sujud. Kalau kaya mamaku juga ikut kaya. Apa hikmah yang bisa dipetik Bapak Ibu sekalian? Lisannya ibu adalah mulut yang keramah, lisan yang keramah. Hati-hati. Nabi mengajarkan doa tak keramah, tidak mungkin kembali dalam keadaan kosong. Maka pilih dan pilihlah ketika kita berdoa, ketika kita berucap terhadap anak-anak tak, karena kebaikan keburukan sengaja atau tidak akan meninggal kita punya anak sebelum merasakan apa yang pernah kita ucapkan. Jam 10 nih, masih lanjut? Lanjut. Saya tidak aja, ini aja apa kayak? Kan tunggu lihat. Pasukan 80-an. Lanjut. 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 Keluar maka dulu, bang pulang juga. Ayo, kita sudah pelajari bagaimana sirahnya Nabi SAW. Semua bahagia ketika Nabi SAW lahir. Semua menjadi cahaya karena Nabi SAW lahir. Sampai-sampai dikisahkan, saking bercahayanya itu Nabi SAW, keringatnya Nabi SAW ketika beliau berkeringat dipinjam sapu tangannya salah seorang sahabat. Saya lupa nama sahabat itu. Dipakailah keringatnya Nabi. Hari berlalu, minggu berganti, bulan baru tiba, istrinya sahabat lagi bersih-bersih di rumah, bersih-bersihkan rumah. Dia bakar yang tidak penting, dia bakar yang sampah-sampah. 2 jam dia bakar sapu tangan itu, sampai pulang itu sahabat dari luar bertanya istrinya, ini semua sampah sudah terbakar api, kenapa sapu tangan ini tidak mau dimakan api? Ketahui itu sahabat. Apa dikatakan sahabat itu? Bagaimana mungkin itu api mau makan sapu tangan, sedangkan sapu tangan itu pernah menyentuh wajah mulianya Nabi SAW. Bagaimana dengan hati yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW? Kata guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah, "Allimu auladakum hubban Nabi SAW." Ajarkan ke anak-anak kita, bukan cuma di bulan Maulid saja, setiap hari ajarkan anak-anak kita untuk jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tanamkan sunnah dalam kehidupannya, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana kencingnya, makannya, berbicara dan lain sebagainya, mulai dari bangun sampai tidur. Ajarkan kepada anak untuk semakin cinta kepada Nabi SAW. Cahayanya Nabi SAW akan menenggelamkan zulumat, kegelapan yang dibawa sama orang kafir, sama orang-orang zalim, sama musuh-musuh Islam. Semakin cinta kita kepada Nabi SAW, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami Syekh mengatakan, babuna ilallah wa sayyidina Rasulullah wa babuna ila sayyidina Rasulullah SAW wa as-salawatu alaihi. Pintu tak sampai Allah lewat Nabi, pintu tak sampai Nabi banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mengaku sebagai seorang pecinta, banyak-banyak dia sebutkan nama yang dia cintai. Kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita banyak-banyak bersolawat kepadanya. Banyak utang tak, banyak masalah tak, apapun kehidupan tak bermasalah. Yani idza daqat bikal ahwal yawman fa bil ashari salli ala rasulillah. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Banyak masalah tak, banyak utang tak, sakit-sakitan ki fikir anak tak, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua menjadi sirna berkah daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang celaka kalau dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang celaka kalau dia rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang masuk neraka kalau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Oleh sebab itu, menutup perjumpaan yang singkat ini, kita harus perdalam sirahnya Nabi. Surahnya Nabi kita kenalkan, sarirahnya Nabi kita perdalam. Yang paling utama, banyak-banyak kita bersolawat. Di bulan Maulid ini minimal sekali setahun kita punya cita-cita bagaimana bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Salah satu caranya banyak-banyak bersolawat. Yang kedua, ikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menutup perjumpaan yang singkat ini, marilah kita mengirimkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa
Semoga pertemuan kita ini bukan yang terakhir. Kita bisa bertemu lagi di hari yang lain, di kegiatan yang lain. Yang penting tidak ada ini. Sama pikir. Mohon panitia kalau ada ide orang karena masuk. Kita berkumpul di sini karena cinta kepada Nabi SAW. Insya Allah di akhirat kelak kita ketemu lagi bersama dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila salah kata. Kelebihan pasti datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan pasti datanya dari Marcel dan Fikar. Jazakallahu anna Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bima huwa ahlu. Saya Jibril Bai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.